Oke, kita ketemu lagi di kuliah daring aljabar linear elementer. Pada video ke-11 kemarin kita sudah belajar tentang definisi ya. Definisi dari transformasi linear atau pemetaan linear, di mana transformasi ini atau fungsi ini mengawetkan operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang beberapa sifat dari transformasi linear, dan ada beberapa ruang bagian khusus yang tercipta dari transformasi ini ya. Oke, kita akan bahas sebentar ya. Ada 3 buah sifat utama dari transformasi linear ini, yaitu yang pertama adalah 0 di Rn itu hasilnya atau dipetakan menjadi 0 di Rm ya. Sementara minus X itu dipetakan menjadi minus Tx ya. Dan yang ketiga, kalau kita punya X dan Y sembarang vektor di Rn, di domainnya, dan alfa beta sembarang skalar, maka peta dari alfa X sama beta Y sama dengan alfa dikali peta X ditambah beta kali peta Y. Oke, yang pertama pembuktiannya tidak terlalu susah ya. Jadi kita tahu bahwa 0 itu adalah identitas ya. Jadi 0 tambah 0 pasti tetap adalah 0 ya. Jadi 0 Rn tambah 0 Rn hasilnya 0 Rn juga ya. Jadi petanya ini akan sama dengan petanya Oke, untuk mempermudah penulisan saya hapus saja ini ya. Maksudnya 0 di Rn. Oke, karena dia linear terhadap operasi penjumlahan, maka ini akan menjadi T0 tambah T0 ya. Seperti ini ya. Nah, kalau 0-nya ada di Rn, maka T0-nya ada di Rm ya. Akibatnya, karena ini ruang vektor, dia punya negatifnya ya. Jadi karena itu kita bisa kurang tambahkan dengan negatif T0 ya. Boleh di sebelah kanan, boleh sebelah kiri, sama aja ya. Oke, ini akan menjadi 0 ya, 0 di Rm ya. Oke. Ini kan harusnya dijumlahkan terlebih dahulu, tapi karena berlaku sifat selektif tidak masalah dijumlahkan dengan ini dulu ya. Jadi ini akan menjadi 0 Rm, sama seperti ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah ini kita bisa buang ya. Karena 0 tambah T0 ya tetap hasil T0 ya. Jadi T0 sama dengan 0. Nah, tadi kan sudah saya hapus ya 0 Rn-nya ya. Saya tulis lagi. Jadi kita bisa buktikan yang sifat pertama ini. Nah, untuk yang sifat kedua ini, ya sebenarnya min X itu apakah sama dengan min 1 kali X ya. Kalau sama, maka berdasarkan sifat dari transformasi linear, min 1-nya boleh keluar ya. Oke. Tapi kita bisa buktikan dengan cara lain ya. Tapi tadi itu asumsinya bahwa min X sama dengan min 1 kali X ya, yang dimana itu harus dibuktikan karena tidak ada di sifat-sifat dari ruang vektor ya. Nah, kita punya cuma 1 kali X adalah
minus X ya. Tapi ini tidak kita punya, tidak ada ya, walaupun pada dasarnya benar tapi perlu dibuktikan lagi ya. Tapi untuk menghindari buktinya, kita pakai sifat pertama ya. Ini ya, ini boleh saya hapus, saya tulis di sebelah kiri ya. Nah ini sendiri adalah 0 adalah X tambah minus X ya. Oke. Karena berlaku linear, ini akan sama dengan Tx tambah T minus X ya. Oke, kemudian kita hapusnya tengah, kita samakan yang ini dengan yang ini ya. Nah, seperti tadi itu, masing-masing ruas saya tambahkan dengan negatifnya Tx ya. Itu ada di sifat dari ruang vektor ya. Jadi, ya seperti pindah ruas menjadi minus X ya. Jadi sebenarnya ditambah dengan seperti itu. Nah, seperti yang tadi nih berlaku sifat statif, ini saling meniadakan. Dan ini kalau ditambahkan 0 akan sama dengan min Tx ya. Jadi kita dapatkan min Tx sama dengan T min X ya. Jadi kita dapatkan yang kedua. Nah, untuk yang sifat ketiga, saya tinggalkan sebagai bahan latihan kalian di rumah untuk membuktikan bahwa ini berlaku ya. Tapi yang ketiga ini relatif lebih mudah dibanding dua sebelumnya. Oke, silakan dicoba. Oke, kalau kita punya pemetaan linear T dari Rn ke Rm, maka kita bisa definisikan dua buah himpunan ya. Himpunan pertama kita namakan ker T, singkatan dari kernel T ya. Atau beberapa buku menyebutkan inti dari T ya. Itu adalah vektor-vektor di Rn ya, di domain ya, di mana vektor-vektor itu dipetakan ke 0 ya. Dan im T atau beberapa buku mengatakan peta T. Dari im itu dari image ya, petanya kurang lebih ya. Jadi itu adalah himpunan semua Tx di mana X-nya adalah vektor-vektor di Rn. Istilahnya hasilnya ya, semua hasilnya. Kayak pemetaan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Itu domainnya kan semua bilang real ya. Tapi daerah hasilnya itu adalah bilangan tak negatifnya aja ya. Oke, yang keduanya ini ternyata membentuk ruang bagian dari Rn. Ya sudah jelas ya. Kalau ini anggotanya kan anggota di Rn, sementara ini adalah X-nya di Rn ya. Ini maaf ya, X-nya di Rn, akibatnya X-nya ada di Rm. Jadi ini adalah himpunan bagian dari Rm. Nah, ternyata keduanya itu adalah ruang bagian. Yang inti ruang bagian dari Rn, yang peta ruang bagian dari Rm. Oke, saya sendiri biasa mengatakan inti dan peta ya, walaupun sebenarnya di buku ini digunakan ker dan im ya, yang lebih singkat. Nah, bagaimana buktinya? Ingat, untuk membuktikan ruang bagian itu yang pertama adalah tidak hampa. Tidak hampa bagaimana?
Ya jelas 0 pasti dipertahankan 0 ya. Baru saja kita buktikan sifatnya. Akibatnya inti dari T itu pasti memuat 0. Jadi tidak hampa ya. Apakah ini hampa? Ya jelas tidak. Karena minimal, bukan minimal ya, 0 pertanyaan 0 ya. Jadi minimal isinya adalah 0 juga ya. Walaupun beda, 0 di sini adalah 0 di Rn, 0 di sini adalah 0 di Rm ya. 0 di domain, 0 di kodomain. Jadi sudah tidak hampa. Tinggal dibuktikan bahwa dia seperti pada video sebelumnya, video ruang bagian. Saya lupa persen video keberapa, itu dikatakan cukup setelah dia tidak hampa, cukup dibuktikan dia tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Oke, misalkan saya ambil 2 buah vektor di inti ya. Kalau X dan Y anggota inti, kita harus tunjukkan bahwa ini sembarang ya, X, Y anggota inti sembarang. Kalau X, Y anggota inti, ingat tunjukkan bahwa X tambah Y ada di inti juga ya. Tujuan kita seperti itu. Tapi karena X ada di inti, akibatnya apa? Ya, tujuan kita ingin menunjukkan bahwa X tambah Y ada di kernel ya, atau di inti. Nah, ini artinya apa? Artinya X plus Y dipetakan menuju 0 ya. Oke. Ini tujuan kita. Pertama tujuannya seperti ini ya, tapi ternyata ini bisa artinya adalah X plus Y dipetakan menuju 0. Nah, oke. Kita kembali lagi ke atas ya. Karena X yang anggota inti, akibatnya X sama dengan 0, dan otomatis Y juga sama dengan 0 ya. Kemudian kita jumlah. Kalau kita jumlah jadinya apa? Ya, X tambah T sama dengan 0. Dapat seperti ini. Nah, karena T adalah transformasi linear, dia mengawetkan operasi jumlah, akibatnya X ini sama dengan ini ya. Oke, jadi intinya terbukti bahwa X tambah Y dipetakan ke 0. Oke, ini teknik pembuktiannya adalah kita mulai dari atas, tujuan taruh di bawah, kemudian kalau kita kerja dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, terus kita sampai bertemu begitu ya. Ini istilahnya teknik pembuktian maju mundur ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa tertutup terhadap penjumlahan ya, himpunan inti tadi. Karena akan kita buktikan dia tertutup terhadap perkalian skalar. Jadi kalau kita ambil X di inti sembarang dan alfa di inti sembarang, ingin kita tunjukkan bahwa perkaliannya juga ada di inti ya. Nah, ini tujuan kita. Nah, ini ada di inti artinya apa? Dipetakan ke 0 alfa X-nya ya. Oke, X anggota inti artinya apa? X sama dengan 0 ya. Tapi kalau kita kalikan alfa, ini kita kalikan alfa, tapi ya jadi 0 juga kan, tetap dia 0. Nah, karena T transformasi linear, otomatis alfa boleh masuk ke dalam ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini akan jadi seperti ini ya. Jadi sudah tersambung ya. Pembuktiannya kita bekerja maju mundur ya, maju terus mundur dan ketemu ya. Jadi karena alfa P X sama dengan 0, akibatnya alfa boleh masuk, jadi T alfa X sama dengan 0. Jadi kita punya bahwa alfa X dipetakan ke 0. Artinya alfa X pasti anggota
inti. Jadi sudah terbukti. Oke, bagaimana dengan sifat yang kedua ini ya? Ya sama, dibuktikan kalau kita ambil dua buah unsur di sini, misalkan XY. Kita tunjukkan bahwa jumlahnya ada di sana juga. Oke, XY anggota inti artinya apa? Ya, bentuknya seperti ini artinya, ya. Berarti ada dua vektor di Rm ya. Ini X-nya di Rm ya. X-nya ini ada di Rm, jadi beda ya. X-nya ada di domain, X-nya ada di kodomainnya. Berarti ada dua vektor di domain, sehingga X itu adalah sama dengan TA dan Y sama dengan TB. X tambah Y bagaimana? X tambah Y sama dengan TA tambah TB. Ya. Oke. X tambah Y ada di inti artinya apa? Ada vektor di domain sehingga dipetakan menjadi X tambah Y. Apa kira-kira vektornya? Ya, AB ya. Jadi kita bisa tulis sama dengan TA plus B. Ya. Jadi kita sudah temukan vektor di domain di daerah asal yang petanya adalah X tambah Y. Akibatnya X tambah Y pasti anggota image ya. Oke, dengan cara sama kan juga bisa membuktikan bahwa ini kita sudah berhasil membuktikan bahwa dia tertutup terhadap penjumlahan. Dengan cara sama, kamu bisa membuktikan dia tertutup terhadap perkalian skalar. Tapi itu akan saya tinggalkan untuk latihan kalian di rumah ya. Selamat mencoba ya. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh. Ini pemetaan dari R3 ke R2 ya. Ingat ini, 3 komponen, 2 komponen ya. Dari R3 ke R2. Kita akan cari apa intinya, apa kernya, apa image-nya, apa petanya ya, dan sekaligus berapa dimensinya. Oke, jadi langkahnya adalah apa dulu? Inti dulu ya. Oke, inti dulu. Jadi kalau intinya ini akan harus sama dengan 0 ya. Ya, jadi kita ambil X1, X2, X3 sembarang di R3 ya. Ini harus sama dengan 0. Artinya apa? X1 sama dengan 0, X2 tambah X3 sama dengan 0 ya. Nah, yang bawah ini adalah X2 sama dengan minus X3 ya. Nah, jadi kalau X3 nya saya pilih T, maka X2 nya adalah min T ya. Jadi akibatnya kalau kita ambil sumber X1, X2, X3 di bilangan di R3, kita pasti dapat X1 nya harus mau sama dengan 0 ya, dan X2 nya harus sama dengan minus X3. Jadi himpunan penyelesaiannya ini sama kayak SPL namanya. Ya, seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. X1 nya 0. Jadi minusnya nggak gitu masalah menurut mana ya. Min T dan T ya. Atau bisa saya ganti bahwa ini sama dengan seperti itu. Ya, nggak HP lagi tapi ini jadi sama adalah seperti itu ya, seperti. Apa yang kita dapat di sini? Bahwa ini apa? Tidak adalah
span dari 0 min 1. Ini artinya kelipatan semua 0 min 1 ya. Jadi bisa tulis sebagai span 0 min 1. Oke. Lipatnya apa? 0 min 1 adalah pembangun dari RT ya. Ya. Jadi pertama kita temukan apa intinya, bentuknya seperti ini atau seperti ini ya. Dan kita sudah temukan satu pembangun dari RT. Nah, karena tadi tujuan kita mencari dimensi, kita mesti berangkat dari himpunan pembangunnya ya. Dan kalau dia sudah bebas linear, ya selesai masalahnya ya. Kalau belum bebas linear, berarti kita cari himpunan pembangun lainnya. Oke. Tapi kalau kita punya K seperti ini ya, K-nya mau nggak mau harus sama dengan 0 ya, karena gampang satu vektor ya. Kalau nggak 0 ya ini nggak mungkin 0 ya, dan nggak mungkin sama dengan 0 ya. Jadi mau nggak mau K-nya sama dengan 0. Jadi ini terbukti dia hanya dipenuhi oleh skalar yang 0 ya. Jadi persamaan ini hanya dipenuhi oleh skalar yang 0. Akibatnya apa? Menurut definisi yang kemarin, dia harus bebas linear ya. Jadi S adalah basisnya. Kesimpulannya, dimensinya akar T adalah 1 karena unsurnya S adalah cuma sebiji ya. Oke, bagaimana mencari petanya atau image-nya? Nah, kita bentuknya seperti ini ya. Ini sama dengan seperti itu ya. Jadi kita bisa tulis sebagai ya, karena semua bentuk di image kan seperti T kali sesuatu ya. Bukan T kali sesuatu dipatahkan T ya, TX gitu ya. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita dapatkan X1, X2, X3 seperti itu. Ya. Jadi apapun X1, X2, X3 bentuknya akan ditulis seperti ini. Akibatnya apa? Seperti ini. Ya, jadi kita punya himpunan ini membangun dari image ya. Peta T. Ya, jadi kita dapat image seperti ini ya. Dan kita dapat membangunnya ini. Tapi bagaimana dengan basisnya? Apakah ini jadi basis? Nah, kita ini vektor di R2 ya, dimensinya 2. Oke, dimensi dari ruang bagian pasti kurang dari atau sama dengan 2 ya. Nah, kalau basisnya ini adalah basis, akibatnya dimensi 3. Kalau dimensi 3 dia besaran dibanding ruang vektornya ya. Dimensi ruang bagiannya lebih besar daripada dimensi ruang vektornya. Jadi ya itu indikasi menunjukkan bahwa ini mungkin bukan basis. Ya, walaupun dia membangun, dia membentuk basis. Tapi kita bisa lihat bahwa ini tidak bebas linear. Karena apa? Ini sama dengan 0 kali ini tambah 1 kali ini tambah minus 1 kali ini. Kenapa? Ini kembar ya. Kalau dia bebas linear berarti pengalinya adalah 0, biar sama dengan 0 ya. Tapi ini
biar jumlahnya sama dengan 0, tidak perlu harus skala 0. Di sini bisa 0, di sini bisa 1, di sini adalah bisa -1 karena ini kembar. Jadi tidak bebas linear. Ya, silakan kalian coba detailnya ya. Alfa kali 10 tambah alfa 2 kali 01 tambah alfa 3 kali 01 sama dengan 00. Nanti kalian akan dapat SPL dan bisa solusinya tidak tunggal ya. Ini sudah di video sebelumnya kan. Nah, ini gampangnya adalah karena ada yang kembar bisa dihapus 1 ya. Bisa dihapus 1, dia akan tetap menjadi pembangun dari image-nya karena kembar tadi ya. Dan apa yang kita peroleh bahwa karena kita membangun, dan ini adalah vektor yang bebas linear ya, mudah dilihat ini bebas linear. Silakan kalian coba gunakan SPL untuk menunjukkan dia bebas linear ya. Jadi ini adalah basis bagi image ya. Jadi dimensi dari image adalah 2. Nah, sebagai gambaran, kalau kita punya T dari R3 ke R2, maka dimensi inti dan dimensi petanya itu kalau dijumlahkan sama dengan dimensi domainnya ya. Dengan 3. Tadi dimensi intinya 1, otomatis dimensi image-nya pasti 2. Itu cara paling mudah ya. Nah, buktinya bagaimana itu bisa kita kerjakan sebagai latihan, tapi secara umum akan dibuktikan di mata kuliah aljabar linear. Nah, itu bisa jadi tugas kalian ya, membuktikan bahwa dimensi dari domain itu sama dengan dimensi inti tambah dimensi kernel ya. Tapi mungkin untuk kuliah aljabar linear elementer saya tidak menuntut terlalu banyak untuk bukti ya. Yang penting kalian bisa menghitungnya. Oke, mungkin materi tentang transformasi linear terkait dengan sifat-sifat dan ruang bagian yang bisa dibentuk dari transformasi linear saya akhiri di sini. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang representasi dari transformasi linear ya, atau matriks representasi dari transformasi